السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, melanjutkan pembahasan tentang al-iman billahi azza wa jalla, iman kepada Allah. Kita masuk pada an-naw'u tsani, macam yang kedua atau unsur yang kedua dari keimanan kepada Allah, yaitu tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Orang yang beriman kepada Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas, orang yang beriman kepada Allah itu, selain dia meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta, dia juga harus menyerahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Tapi dalam praktek ibadahnya, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka apa yang dia lakukan, memalingkan ibadah kepada selain Allah itu belum menjadikan dia sebagai seorang mukmin. Dan kita sudah membaca dalil-dalil yang sangat jelas dan gamblang di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, kemudian surat Yunus ayat 31. Allah bercerita tentang orang-orang musyrik di zaman Nabi yang ketika ditanya siapa Tuhan yang menciptakan mereka, Allah saja, mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka menyembah selain Allah. Tauhidul uluhiyah wa ma'nahu bi'ibaratin ijmaliyah al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah subhanahu huwal ilahul haq. Meyakini dengan mantap tanpa ada keraguan bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah, dan mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Wa bayanuhu, penjelasannya, annal ilah huwal ma'luh. Makna dari ilah itu adalah al-ma'luh, ay al-ma'bud. Ilah artinya yang disembah. Dan ibadah secara bahasa artinya ketundukan, menghinakan diri dan patuh. Sebagian ulama mendefinisikan ibadah secara istilahi dengan definisi kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'. Puncak dari rasa cinta yang disertai dengan puncak ketundukan. Maka puncak dari kecintaan yang disertai dengan puncak ketundukan ini hanya boleh diberikan hanya kepada Allah. Fatauhidul uluhiyah mabniun ala ikhlasil ibadah lillahi wahda. Tauhid uluhiyah ini dibangun di atas memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Fi batiniha wa zahiriha, baik ibadah yang
terdapat di dalam batin kita, yakni ibadah batiniyah. Ibadah batiniyah itu seperti ikhlas, tawakal, rasa cinta, maupun ibadah-ibadah yang nampak. Bihaitsu la yakunu syai'un minha li ghairihi subhana. Maka semua ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Fal mu'min billah ya'budullaha wahda. Maka orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang hanya menyembah kepada Allah wala ya'bud ghairahu, dan tidak menyembah kepada selain Allah. Fayukhlisu lillahil mahabba wal khawf wal raja wad du'a wat tawakkul wat ta'a wat tadhallul wal khudu'. Maka orang yang mukmin itu adalah orang yang memurnikan rasa cintanya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, doanya hanya ditujukan kepada Allah, tawakal, ketaatan, penghinaan dirinya dan ketundukan. Semua macam-macam ibadah tersebut dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha an-naw' min at-tauhid yatadamman fi haqiqatihi. Macam dari tauhid ini mencakup dua macam tauhid yang sebelumnya, mencakup dua macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Walaysal aqs, namun tidak sebaliknya. Penjelasannya adalah fa inna tauhid al-'abd lillahi fi rububiyyatihi la ya'ni an yuwahhidahu fi uluhiyyatihi. Seorang hamba yang meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur alam semesta ini, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, belum tentu dia mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Maka orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, belum tentu dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Dalilnya mana? Ya dalilnya ayat-ayat tadi. Yes. Tentang orang-orang musyrik yang mana mereka meyakini Tuhan itu, Tuhan, satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur itu, mereka meyakini itu. Yang mengatur, menciptakan hanya ada satu Tuhan. Artinya secara keyakinan rububiyah, keesaan Allah dalam bab ini, mereka meyakini. Tapi mereka belum dikatakan sebagai orang yang beriman, dan belum dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Faqad yukirru birrububiyah wa la ya'budullah azza wa jalla. Ada orang yang meyakini akan rububiyah Allah, tapi dalam hal ibadah dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika tauhidullah fi asma'ihi wa sifatihi la yatadamman anwa' at-tauhid al-ukhra. Demikian pula tauhid asma dan sifat, mengesahkan Allah di dalam hal nama dan sifat-sifatnya, tidak mencakup tauhid yang lain. Akan tetapi seorang hamba yang mengesahkan Allah di dalam ibadahnya, dia hanya beribadah kepada Allah, dan dia meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, dan yang selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Tentunya orang tersebut meyakini, otomatis dia meyakini bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Rabbul Alamin. Orang yang memberikan loyalitas atau memberikan ibadahnya, mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah, dia meyakini itu. Dan dia meyakini bahwa selain Allah tidak berhak diibadahi. Otomatis orang ini, dia telah mengikrarkan bahwa hanya Allah saja yang memang pemilik, pencipta, pengendali alam semesta ini. Wa bi anna lahul asmaul husna was sifatul kamila. Dan
orang yang hanya beribadah kepada Allah dan menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah. Dia tidak mau beribadah kepada selain Allah, otomatis orang seperti ini melakukan itu bersumber dari keyakinannya bahwa Allah yang paling sempurna dalam nama dan sifat-sifatnya. Kalau dia tidak meyakini kesempurnaan Allah, dia tidak akan menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Kenapa dia berpaling dari makhluk? Dia hanya menuju Khalik karena dia yakin hanya Khalik, hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan, nama kesempurnaan. Maka ini yang dimaksud orang yang mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Maka dia sebenarnya sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat. Tapi tidak sebaliknya. Yang mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah belum tentu dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Lianna ikhlasal ibadah la yakunu li ghairi rabb wa la yakunu liman fihi naqs. Karena memurnikan ibadah itu tidak mungkin diberikan oleh seseorang kepada Tuhan yang dia yakini bukan pencipta. Dan tidak mungkin dia berikan ketaatannya, keikhlasan ibadahnya kepada Tuhan yang dia yakini punya sifat-sifat yang lemah atau kekurangan. Kaifa ya'bud? Bagaimana seseorang mau menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan dan tidak bisa mengatur urusan makhluk? Bagaimana seseorang yang berakal sehat menyembah sesuatu yang memiliki banyak kelemahan? Wa min huna, dan dari sini kanat syahadatu an la ilaha illallah. Maka syahadat kesaksian kita la ilaha illallah mutadammina li jami'i anwa'it tauhid. Kalimat ini sudah mencakup 3 macam tauhid tadi. Famaknahal mubashir, makna yang terlintas, makna yang langsung bisa ditangkap dari kalimat ini mengharuskan seseorang untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah yang di dalamnya mencakup keesaan Allah di dalam rububiyah dan asma wa sifat. Wa min ajli dhalik kana hadha tauhid awwaluddin wa akhiruh. Tauhid uluhiyah inilah pangkal dan ujungnya agama. Wa batinuhu wa zahiruhu. Luar dalamnya agama isinya adalah tauhid uluhiyah ini. Wa min ajlihi, dan untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah inilah Allah menciptakan makhluknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sebagian ahli tafsir, liya'budun ay liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa hadha tauhid huwa al-fariq bainal muwahhidin wal musyrikin. Inilah tauhid yang membedakan antara orang-orang yang betul-betul bertauhid dengan orang-orang musyrik. Wa alaihi yaqa'ul jazaa'u wath thawab fil ula wal akhirah. Dan di atas tauhid inilah adanya balasan, pahala di dunia maupun di akhirat. Faman lam ya'ti bihi kana minal musyrikin. Siapa yang tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah kepada selain Allah, maka dia tergolong orang-orang musyrik. Sekalipun dia mengakui adanya Tuhan yang mencipta dan mengatur alam semesta ini. Wa min ajlihi ursilat ar-rusul. Untuk misi inilah para rasul diutus. Wa unzilatil kutub, kitab-kitab suci diturunkan. Fama min rasulin, tidak ada satupun seorang rasul arsalahullahu ilal ibad, yang Allah utus kepada hamba-hambanya, illa wa kana hadha tauhid asasu da'watihi wa jauharihi.
Kecuali tauhid ini menjadi asas dakwanya dan inti dari dakwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna," dan telah kami utus fi kulli ummatin, setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa yang mereka ajak, apa yang mereka teriakkan, apa yang mereka serukan, ani'budullah, hai manusia, sembahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Taghut artinya sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah sebutkan itulah misi setiap rasul. Dari rasul yang pertama ila akhir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka serukan ani'budullah, sembahlah hanya kepada Allah. Maka manusia yang hidup di dunia, dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia salat, puasa. Tapi kemudian ada ibadah-ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah. Maka dia belum menjalankan tujuan dari diciptakannya dirinya. Karena tujuan dari diciptakannya kita manusia ini adalah memurnikan ibadah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika," ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Itu misi dakwah para rasul. Tidak mungkin ada rasul yang mengajak kepada kesyirikan. Tidak mungkin ada rasul yang mengatakan Tuhan itu 2 atau 3. Tidak mungkin di dalam Islam, itu keyakinan Islam. Semua rasul membawa misi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak sembah selain Allah. Illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah hanya kepadaku. Itulah seruan yang terus dibawa oleh semua rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbar azza wa jalla an rusulih. Allah azza wa jalla menyampaikan tentang rasul-rasulnya. Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, dan seluruh rasul. Annahum kanu jami'an. Mereka semuanya menyeru kepada kaum mereka dengan kalimat ini. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hei kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Bagi kalian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 59. Kemudian, kama akhbara subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla mengabarkan tentang Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana seruan, apa yang diserukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Di sini bukan hanya berdiri menghadap kiblat. Mengarahkan ibadahku, ketaatanku, kepatuhanku kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, lurus. Saya tidak akan berbelok kepada kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana hadha tauhid huwa haqiqatu dinil Islam.
Jika tauhid ini dan tatkala tauhid ini menjadi hakikat agama Islam, faqad kanat asyhadatan, maka dua kalimat syahadat ini rukun yang pertama di antara rukun-rukun yang ada. Karena hakikat agama ini tauhid, yang pertama kali adalah kalimat tauhid yang kita ucapkan. Sebelum ibadah kepada Allah, sebelum sholat, puasa dan lain sebagainya, kita meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena ibadah yang diserahkan kepada selain Allah tidak ada manfaatnya. Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Islam ini dibangun di atas 5 fondasi, 5 rukun. Di dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan Islam seperti sebuah bangunan. Tiang-tiangnya itu ada 5. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini clear dalam agama kita. Dalam agama Islam. Tidak mungkin seseorang disebut Muslim, menyerah diri kepada Allah, kecuali dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, ikrar bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Syahadat berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikrar mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan meyakini hanya Rasul yang pantas ditaati dan dipatuhi. Semua orang yang meyakini adanya Tuhan, sekalipun tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Muhammad, itu orang Islam, dia berserah diri kepada Allah. Betul nggak, Pak? Itu insya Allah bisa dijawab oleh anak yang baru belajar itu. Itu rukun Islam yang pertama itu dibaca, diucapkan. Bunyal Islamu ala khams. Dan ini ma'asyiral muslimin, mungkin antum pengetahuan seperti ini bagi antum biasa. Oh, rukun Islam. Tapi generasi kita tidak biasa, Pak. Ajarkan kepada keluarga kita. Di sekitar kita ini berbagai macam syubhat yang menggoyang keyakinan mendasar dalam diri seorang muslim, keyakinan mendasar dalam agama kita. Semua agama sama. Itu sesuatu yang jelas-jelas bertentangan. Dan semua agama menolak klaim itu. Semua agama, bukan hanya Islam. Semua agama menolak klaim semua agama sama. Bukan hanya Islam. Di luar Islam, pasti meyakini agamanya paling benar, agama yang lain salah. Itu klaim kebohongan dan basa-basi. Atau mungkin itu klaim yang ateis. Tidak ada kenapa orang beragama dengan agama tertentu? Ya karena dia yakin ini agamanya benar. Maka toleransi itu bukan Anda harus mengakui itu agama benar, agama saya benar, agama Anda benar. Lah, itu basa-basi, itu kemunafikan. Seperti yang sering saya ulang, toleransi itu apa? Tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Kamu beribadah dengan tata caramu, kamu sembahyang dengan tata caramu, silakan. Saya punya prinsip, saya punya akidah, saya punya ibadah tertentu. Itu namanya toleransi. Jadi rukun Islam itu jelas. Saya sampaikan ini karena itulah di sekitar kita. Bahkan saya pernah membaca di medsos itu. Disebarluaskan. Bahwa surga itu bukan hanya untuk orang-orang yang mengimani Nabi Muhammad SAW. Surga itu untuk semua. Betul memang. Untuk semua. Semua yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Nah itu kalau diucapkan oleh orang non-muslim, ya wajar. Wajar. Ya karena mereka nggak beriman, wajar. Tapi kalau diucapkan orang yang mengaku Islam, Anda orang Islam ini jangan mengklaim dirinya paling benar. Loh. Lah kalau saya tidak mengklaim diri saya paling benar, ya nggak melebu Islam aku. Ya. Saya campur suruh sama tidak. Mengklaim agama saya paling benar itu wajar.
Semua agama akan mengklaim itu, biarkan. Justru yang tidak wajar itu yang kemudian berpura-pura ya punya pandangan-pandangan yang sebetulnya tertolak oleh seluruh agama. Jadi tidak mungkin Islam ini, Pak, bisa terbangun kecuali dengan dua kalimat syahadat. Dan itu prinsip tauhid. Yang pertama tauhid Allah. Yang kedua tauhid ta'ah. Mentauhidkan bahwa ketaatan itu hanya diberikan kepada atau ketaatan itu dilakukan atas dasar perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yastalzim, dan ini menuntut tauhidullah fi uluhiyatihi an natawajjah ilaihi. Tauhid uluhiyah ini menuntut kita untuk hanya menghadap Allah dalam semua ibadah kita dan mengikhlaskan hati-hati kita untuk benar-benar memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Wa hadhihi ibarah ini mencakup di dalamnya beberapa perkara, yakni orang yang mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, dia adalah orang yang pertama, dia disebut orang yang mentauhidkan Allah dalam hal ibadah ketika dia melakukan atau dia mentauhidkan dalam hal-hal beberapa aspek ini. Yang pertama, wujubu ikhlasil mahabbah lillahi azza wa jalla. Maka orang yang mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, tentunya dia akan mengikhlaskan rasa cintanya hanya kepada Allah. Fala yattakhidul abdu niddan lillahi fil hub. Seorang hamba tidak akan menjadikan nid, tandingan-tandingan yang dia berikan rasa cintanya seperti dia memberikan rasa cintanya kepada Allah atau melebihi rasa cintanya kepada Allah. Yuhibbuhu kama yuhibbullah atau yuqaddimuhu fil mahabbah ala hubbillahi azza wa jalla. Faman fa'ala dhalik, siapa yang rasa cintanya diberikan kepada selain Allah lebih besar dan rasa cinta ini membuat dia mentaati yang dia cintai secara mutlak padahal itu bukan Tuhan, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Ini juga perlu menjadi renungan buat kita. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu yang dia cintai. Sekutu-sekutu itu seperti cintanya dia kepada Allah. Ketahuilah, orang-orang yang beriman rasa cintanya kepada Allah lebih kuat melebihi rasa cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Famina syirkil akbar, termasuk syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika seorang hamba menjadikan sekutu, menjadikan tandingan selain Allah, dia memberikan rasa cintanya seperti dia memberikan rasa cintanya kepada Allah. Rasa cinta yang bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kesyirikan. Ini perlu diingat, perlu dicatat, perlu diperhatikan. Agar kita tidak jatuh pada sikap ekstremisme atau meremehkan. Rasa cinta yang membuat seseorang jatuh kepada kesyirikan adalah kecintaan yang melahirkan ketundukan secara mutlak. Rasa cinta yang melahirkan pengagungan dan ketundukan secara mutlak itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Tapi kalau Anda mencintai sesuatu tapi tidak sampai Anda memberikan ketaatan Anda, pengagungan mutlak Anda kepada sesuatu tersebut, maka ini bukan cinta yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi harus dicatat. Jadi cinta ibadah, yang bernilai ibadah itu cinta yang melahirkan pengagungan dan ketundukan secara mutlak. Mutlak itu ya dia sami'na wa ata'na. Itu hanya boleh diberikan kepada siapa? Allah. Wa idza kana al-insan
mafturan ala hubbi dzat wal aba wal abna wal autan wal amwal. Asy-Syaikh menjelaskan, dan jikalau manusia memang secara naluri dia diberi rasa cinta kepada diri, zat, kepada dirinya, rasa cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada negara, cinta kepada harta, fa inna ikhlasal ubudiyyah lillah, maka mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan rasa cinta ini bukan berarti menghilangkan semua naluri-naluri tersebut. Wa innamal matlub minal mu'min, dan sesungguhnya yang dituntut dari seorang mukmin ayyakuna hubbu kulli syai' fit dunya indahu ba'da hubbillahi azza wa jalla. Cintanya dia terhadap apa yang ada di dunia ini adalah kecintaan yang datang setelah cintanya dia kepada Allah atau di bawah cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbullah indahu fawqa kulli hubb. Bagi seorang mukmin, cintanya kepada Allah itu di atas segala-galanya. Itu mukmin sejati. Hatta yudhhiya bi kulli hadzal qiyam fi sabilillah idza waqa'a ta'arud bainahu wa baina ma yaqtadhihi hubbi li rabbih. Orang mukmin yang betul-betul menjadikan cintanya Allah di atas segala-galanya, dia akan merelakan, mengorbankan segala macam nilai apapun yang dia cintai fi sabilillah dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah atau di jalan Allah. Jika terjadi pertentangan antara cintanya dia kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Waqad tawa'adallahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla mengancam orang-orang yang mendahulukan dunia, mendahulukan materi, mendahulukan kecintaan kepada dunia daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Diingat Pak, At-Taubah ayat 24. Ya, ini saya kira bagi saya pribadi Pak, ayat-ayat seperti ini sering-sering saya ulang. Karena kita hidup di era di mana dunia itu bertambah cantik dan indah. Sehingga seringkali orang menuhankan dunia. Dia lupa dengan Tuhan sesungguhnya. Orang mengabdi kepada dunia, mengabdi kepada istri, anaknya, atasannya, melebihi pengabdian dia kepada Allah. Ayat ini penting buat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Katakanlah jikalau ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah saatnya. Ya Allah, tunggulah saatnya. Lebih kalian, jikalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya, urusannya, perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah 24, Pak. Dibaca ulang. Penting. Jangan sampai mahabbah kita terhadap apa yang disebutkan ini lebih besar daripada mahabbah kita kepada Allah. Ini era di mana manusia sudah menuhankan dunia. Dunia itu tidak hanya harta, Pak. Dunia itu bisa sosok, bisa harta, bisa manusia, bisa jabatan, bisa wanita, bisa kedudukan. Jangan sampai semua itu lebih kita cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.